Di jam 1 siang, seorang anak masuk ke dalam hutan untuk mencari rebung. Setelah dapat, ia keluar dan memberikan rebung itu kepada ibunya, lalu kembali lagi masuk ke dalam hutan untuk mencari lagi. Hingga setengah 2 siang, ia tak pernah kembali pulang, lenyap seperti ditelan bumi. 3.000 orang mencarinya, namun hingga sekarang anak itu tak pernah ditemukan. Di Jepang ada hari raya yang sangat unik, yaitu di setiap tanggal 29 April mereka selalu memperingati Hari Hijau Sedunia atau Green Day. Seperti hari itu, di tahun 2005 mereka semua merayakan Green Day, semua ceria dan bahagia. Istilah mereka, hari itu adalah hari di mana mereka menyatu dengan alam. Seorang anak bernama Yuki Onishi bersama ibu dan adiknya berbaur menyatu dengan 60 warga sekitar, berpesta merayakannya di hutan Goshikidai. Semua para peserta keluar rumah di pagi hari menyambut mentari pagi. Ada yang jalan-jalan di taman, di kebun sambil menikmati indahnya bunga-bunga. Ada juga yang bermain di lapang menyambut Green Day yang sudah sejak lama ditunggu. Lalu tepat di jam 1 siang, acara pun dilanjut dengan bersama-sama menggali rebung di hutan yang nantinya bertujuan untuk dimasak bersama-sama dengan menu rebung ala Jepang, sebuah tradisi turun-temurun yang masih dipelihara. Tepat di jam setengah 2 siang, Yuki berjalan mendekati ibunya dan memberikan rebung hasil galiannya. Setelah itu, Yuki pun kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari rebung kembali. Namun, tak ada satupun yang menduga jika pertemuan itu adalah pertemuan terakhir Yuki dengan ibunya, karena setelah itu Yuki tak pernah kembali. Pada jam 2 siang, semua peserta sudah kembali dari hutan dengan masing-masing rebung di tangan, dan ibu Yuki tersentak kaget. Ia tercekat. Ia sadar jika anaknya tidak ada. Lalu ia pun buru-buru mencari Yuki ke dalam hutan. Ia berteriak sekuat tenaga hingga menggema, namun tak ada respon dari Yuki. Orang-orang pun mulai panik dan membantu mencari Yuki. Di kebun, di taman, di semua area yang diperkirakan dilewati Yuki. Namun setelah 1 jam berlalu, mereka tak menemukan Yuki. Akhirnya, pihak panitia pun segera melaporkan hilangnya Yuki ke pihak kepolisian setempat. Lalu di sekitar jam 4 sore, puluhan polisi pun tiba dengan dilengkapi anjing pelacak. Mereka semua kembali mencari Yuki, terutama ke area hutan, di semak-semak, di jurang-jurang, dengan dibantu beberapa warga sekitar yang total jumlahnya lebih dari 100 orang. Ada dari pengunjung, peserta, masyarakat, dan beberapa relawan kemanusiaan. Semua serentak mencari Yuki. Namun hingga waktu menunjukkan jam 9 malam, Yuki belum juga ditemukan. Yuki seperti lenyap ditelan bumi. Ia menghilang entah kemana. Tak ada jejak yang ditinggalkan. Pencarian pun terus dilakukan hingga berhari-hari. Ada satu hal yang aneh dan janggal, yaitu sikap anjing pelacak yang seperti kebingungan. Anjing-anjing itu tiba-tiba terdiam di sebuah lokasi di dalam hutan. Anjing itu tidak bergerak, diam di tempat seperti ada sesuatu. Pencarian dengan anjing pelacak pun diulang berkali-kali. Namun lagi-lagi anjing itu selalu terdiam di lokasi yang sama. Polisi pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Pandangannya diarahkan ke sekitar lokasi di mana saat anjing itu terdiam. Namun tak menemukan apa-apa. Ibaratnya aroma Yuki tak bisa diendus oleh anjing itu. Yuki seperti menguap entah kemana. Pencarian ke dalam hutan pun akhirnya dihentikan. Sementara polisi memeriksa beberapa saksi yang katanya sempat melihat Yuki sebelum menghilang. Ada seorang gadis SMP yang mengaku sempat berpapasan dengan Yuki. Namun ia mengatakan Yuki terlihat normal-normal saja. Lalu ada seorang pria yang mengaku melihat Yuki sedang berjalan ke hutan. Katanya tak ada yang aneh, Yuki berjalan biasa saja. Setelah itu polisi pun akhirnya mewawancarai semua peserta yang ada di situ.
namun tak satupun dari mereka yang melihat Yuki sebelum menghilang. Polisi tak menemukan petunjuk apapun. Lalu beberapa dugaan pun muncul. Ada yang menduga mungkin Yuki tenggelam di sebuah kolam yang tak jauh dari lokasi pencarian rebung. Salah satu warga mengatakan walau arahnya beda, bisa jadi Yuki tak sadar berjalan ke kolam itu dan tercebur ke dalam. Tak menunggu waktu lama, polisi pun lalu membawa alat penguras air dan mencoba mengeringkan kolam itu. Namun sayang sekali, Yuki tak juga ditemukan, baik tubuhnya ataupun hanya selembar pakaiannya. Sebuah media lokal memuat berita bahwa pencarian saat itu mengerahkan lebih dari 3.000 orang, semua bercampur dari berbagai kalangan. Namun keberadaan Yuki belum terungkap juga. 16 tahun pun berlalu, Yuki tak pernah ditemukan. Jangankan raganya, sehelai benang pun tak pernah ada. Yuki menghilang begitu saja dengan misterius. Namun hingga saat ini, polisi masih terus menyelidiki kasus ini karena dugaannya bergeser ke arah kriminal. Bisa jadi saat Yuki sedang sendirian, ia disekap, lalu diculik dan dimasukkan ke dalam karung, lalu kabur entah kemana. Tapi sekali lagi, itu hanya dugaan karena belum ada bukti yang mengarah ke sana. Pihak kepolisian pun sempat beberapa kali membuat sketsa wajah Yuki dalam keadaan sudah dewasa. Ia menganggap bahwa Yuki masih hidup. Artinya jika memang Yuki masih hidup, ia sekarang berusia sekitar 21 tahun. Semua sketsa wajah Yuki pun disebar, ditempelkan di setiap penjuru kota. Mungkin berharap Yuki dewasa melihatnya dan kembali menemui ibunya. Atau ada orang yang pernah melihat Yuki di jalan dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Apa yang terjadi dengan Yuki? Di mana dia sekarang? Entahlah, semua masih menjadi misteri.